Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dwi Pratiwi, mahasiswi semester 5 UIN Mataram, Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Baiklah, dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip-prinsip pembelajaran digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Perbedaan asesmen as learning dengan asesmen for learning terletak pada perlibatan peserta didiknya. Pada asesmen as learning, peserta didik dilibatkan secara aktif dengan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri, self-assessment, dan temannya, peer assessment. Sedangkan assessment of learning berfungsi sebagai asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik menjadi penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Jenis yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa karakteristik asesmen formatif, yaitu terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan gaya belajar. Jenis yang ketiga adalah asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif ini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk kenaikan kelasnya. Beberapa karakteristik dari asesmen sumatif sendiri, yang pertama adalah dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir, kedua pelaksanaannya bersifat formal, ketiga sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, keempat digunakan oleh sekolah dan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Adapun pendidik harus merencanakan asesmen pembelajaran. Tapi apabila pendidik menggunakan modul ajaran disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajarnya, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik itu adalah rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan.
Bentuk-bentuk asesmen sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tertulis dan tidak tertulis. Contoh dari asesmen tertulis adalah jurnal, esai, poster, tes tertulis. Sedangkan yang non tertulis atau tidak tertulis itu adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Yang terakhir adalah tentang refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, atau peserta didik. Baiklah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.